Oke, baik. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah membahas object oriented testing, sekarang kita akan belajar mengenai agile testing. Kalian ingat waktu kita belajar di software engineering tentang agile testing ya, metode pengembangan software, agile methodology yang saat ini banyak dikembangkan berhubung karakteristik software yang semakin kompleks dan mengalami perubahan ya. Jadi kita coba ingat kembali bagaimana manifesto dari Agile. Agile Manifesto ada 4 aspek ya. Customer collaboration ya. Jadi customer akan sangat terlibat dalam pengembangan Agile. Mereka bahkan akan included di dalam tim dianggap. Kemudian yang kedua dia harus response to change tadi. Agile artinya cerdas, mampu beradaptasi kepada perubahan dengan cepat gitu ya. Walaupun ada plan tapi kita yakin itu akan berubah gitu ya seiring dengan pengembangan yang sudah dijalankan. Kemudian di situ juga ada unsur individuals and interactions. Pengembang bagian tugas akan clear, seseorang harus melakukan suatu pekerjaan yang spesifik, tapi harus ada uh, apa komunikasi dan interaksi, koordinasi walaupun singkat gitu ya. Ingat mengenai kalau di Scrum misalnya ada yang disebut dengan 15 minutes meeting ya di pagi hari sebelum mulai setiap pagi ya. Kemudian documentation, working software over full documentation menjadi suatu aspek juga karena dia tadi akan crowded prosesnya, documentation juga akan perlu. Baik. Nah, bagaimana dengan agile testing? Ya, kalau dari definisinya ada kata agile, ada testing. So, agile testing adalah software testing practice that follows the principle of agile software development. Jadi, pengujian untuk agile software development. Kemudian, uh, agile testing itu melibatkan semua members ya dengan semua fungsi dalam tim. Ya, tentu harus ada yang tetap spesial contribution sebagai tester yang bertugas untuk menjamin to ensure delivering and the business value desired by the customer at frequent intervals and working at a sustainable pace. Jadi harus disesuaikan juga ya tester karena tadi sifatnya agile adalah pecah-pecah pecah-pecah produk itu sebaik mungkin, kita pun waktu menguji harus ada interval yang secara frequently kita lakukan. Dan pace-nya tadi, sprint digunakan, kita harus ikutin sprint dalam pengujian. Nah, selain itu, pengujian akan menggunakan specification, tapi explicitly disebut specification by example. Ya, jadi specification waktu di define udah langsung harus ada example-nya dan inilah menjadi dasar untuk menguji karena example harus di define bersama si uh, customer apa yang mereka inginkan langsung ditunjukkan dengan contoh baik termasuk behaviornya dan inilah yang digunakan untuk mengguide coding dan juga testing ya. Oke, jadi agile all the way gitu ya business people, programmers, tester harus bekerja sama memutuskan bagaimana menghasilkan software sebaik mungkin. Itu kalau di agile, jadi harus working together juga dengan all stakeholders. Dan dalam agile itu tetap harus berdasarkan kepada customer. So, testingnya akan disebut dengan business facing test. Test that define the business experts desire features and functionality. Perhatikan di sini disebut business experts. Jadi bukan hanya si apa yang disebut si customer mungkin. Kita harus menggali lebih dalam sehingga nanti ada yang disebut dengan exploratory testing. Gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke tim dalam agile tadi, lihat customer itu the part of the agile team. Ya, the customer akan decide what gets built and developer teams akan decide how to build it. Oke. Okay?
Jadi dari customer team siapa saja, ada business expert, product owners, domain expert, product manager, business analyst, small medium entrepreneurs. Jadi kalau kita bicara customer team, kita nggak hanya bicara siapa sih product ownersnya, tapi juga terhadap business expertnya, bahkan domain expert ya udah ke bisnisnya. Misalnya kita mau bangun aplikasi rumah sakit gitu ya, product ownersnya kan rumah sakit Bali G gitu kan. Bisnis expertnya ya orang-orang yang banyak manajemen rumah sakit. Domain expertnya sudah sampai ke level kebijakan pemerintah, harus dikuasai juknis dari sebuah hospital seperti apa dan sebagainya. Jadi ternyata itu harus dilibatkan dalam sebuah agile uh, customer team. Nah, dari sinilah semua customer team akan terlibat untuk mewrite stories, membuat skenario-nya, ceritanya komplitnya seperti apa, dan dari situ akan diperolehlah fitur, himpunan fitur yang harus disediakan. Oke, kemudian si customer team tadi harus menulis example dari setiap fitur, gitu kan, sehingga ini akan mendrive, mengarahkan pengkodenya, ya, dan juga untuk membentuk tadi business facing test, ya. Nah, tester akan membantu mengelisit, menyaring requirements dan examples tadi, so and helping customer express their requirement as test, ya. Jadi tester akan bekerja dengan customer team untuk menentukan specification dari software. Nah, dari sisi developer team, everyone that deliver codes adalah developer team. Tapi ingat, itu bukan hanya programmers, juga sistem admin, arsitektur, database, technical writers, security specialist, full stack developers, bahkan tester juga. Itu adalah developer team. Nah, itu harus berinteraksi. Lihat interaksi dan roles-nya. Customer team will prioritize. Kemudian developer team will determine how much work they can take on. Then work together in requirement as a test and example. Jadi posisinya akan begini, tester akan berperan baik dengan programmer maupun domain expert atau business customer, ya. Oke, interaksi. Nah, kalau kita bandingkan tradisional and agile, tradisional teams memang ini kalau ada yang disebut desentralisasi, ada sentralisasi organisasi gitu ya. Tapi umumnya akan begini, akan ada project manager yang punya otorisasi yang harus diikuti oleh semua anggota timnya. Kalau di agile teams, tidak ada seorang project manager, yang disebut adalah servant leader, sebagai fasilitator saja. Jadi semua harus self-organize. Makanya tadi ada individual work di sana, tapi tetap ada nanti oleh servant leader dilakukan koordinasi untuk berinteraksi. Oke, jadi kalau kita perhatikan traditional team, di sana ada Rust testing phase, ya. Tidak akan harus dilakukan testing sebelum rilis. Sehingga development cycle-nya itu panjang. Ya, focused on making sure all the specified requirements are delivered in the final product. Dan rilis dapat dipostpone kalau requirement tidak dipenuhi. Dan tester use requirement documents to write test plan. Itu di the traditional team. Bagaimana di agile team? Kita udah pelajari juga di PRPL bahwa itu akan iteratif, diupayakan sesingkat mungkin pembagian iterasinya, sehingga akan masing-masing bisa langsung kerja dengan cepat tanpa menunggu-nunggu yang lain, gitu ya. Dan bisa kita pergi ke iterasi berikutnya karena desainnya sudah dibuat loosely coupled, ya, tidak saling tergantung. Namun itu tentu akan hard for big organization karena tadi ada individual work di sana, sehingga menyatukan ini butuh effort yang lebih besar, crowded akan terjadi kalau nggak well organized dan sebagainya, gitu ya. Work closely with business and have detailed understanding of requirements. Ya, tadi keterlibatan customer sangat tinggi dan bahkan mereka harus sampai sediain examples, itu harus dikoordinasi dengan tester, ya.
Sehingga understanding of requirements itu sama antara business owner dengan si developer. Ya, kemudian input on prioritizing features, karena tadi dia iteratif, kita harus buat prioritisasi featuresnya sehingga kita bisa kerja dari yang high priority first. Kemudian tim harus proaktif, don't sit and wait for works. Oke. Dan harus selalu berupaya berkontribusi, apapun kontribusi yang lakukan. So get up and look for ways to contribute. Jadi tester pun harus melakukan proses yang begini ya, dan bekerja dengan sikap kerja yang seperti itu. Ya. Kalau kita bandingkan tradisional dengan agile testing dari cerita tadi, contohnya nih waterfall, ada fase di sana atau gated yang kemudian akan ada blocking status, testing baru dilakukan kalau code sudah selesai dilakukan. Jadi tester tidak akan kerja sampai code tidak dilakukan, walaupun sudah kita adaptasi kemarin bahwa di konvensional tester saat specification sudah bisa kerja karena sudah bisa buat test case. Kalau di agile dia kan kecil-kecil, iteratif dengan bahkan dia langsung rilis. Sebenarnya sebaiknya A ini dibangun walaupun hanya sebagian dari software, tapi dia dalam status rilis. Artinya dia akan diupayakan sesuatu yang berdiri sendiri, tidak terlalu tergantung kepada yang lain, gitu ya. So kemudian setiap ini ada storiesnya dan ini akan terus dikembangkan menghasilkan sebuah stories yang komplit, ya. Jadi ada possible release after each iteration, ya. Jadi agile itu adalah iteratif dan incremental. So bagaimana dengan agile tester? Kalau agile tester adalah a professional tester who embraces change, collaborates well with both technical and business people, and understand the concept of using test to document requirements and drive development. Ya, jadi tadi definisi yang kedua kita bahas tadi sebenarnya dia harus embrace change, harus kolaboratif dengan technical and business people-nya, dan memahami betul konsep dari penggunaan tesnya terhadap document requirements, dan development-nya pun harus didrive oleh testingnya. Oke, jadi tester itu adalah sebenarnya seorang developer juga karena dia tahu mendevelopnya, tapi yang test infected, ya. Jadi dia mendevelop dengan sudah ada testing knowledge-nya, gitu ya. Kemudian seorang agile tester harus exploratory tester. Nanti lebih detail akan kita bahas di slide berikutnya, ya. Mindsetnya harus bagaimana? Harus continuously looking for the way to produce good high quality software. Jadi harus terus diperbaiki. Gather and share information. Don't limit themselves only on testing issue. Jadi harus dikomunikasikan ke semua developers, juga kepada bisnis, gitu ya. Apa yang sedang dilakukan testing. Dan work with customer and product owner, tadi termasuk mengelisik requirements, and work together with developer to create business facing test or specification by example, ya. Jadi turn specification to executable test bersama dengan developer. Nah, ini adalah 10 principle agile tester. Harus ada menghasilkan continuous feedback, deliver value to customer, enable face-to-face communication, have courage, keep it simple. Harus simple ya, karena kita harus bangun secara bertahap, kecil dan incremental. Jadi harus simple as possible sehingga lebih mudah tadi mengadaptasi sebuah perubahan. Practice continuous improvement, response to change, sudah dijelaskan tadi. Self-organize, harus individual, bisa mengorganize diri sendiri seorang tester. Focus on people, ya. Kemudian harus enjoy, nanti stres kalau tidak bisa enjoy dalam sebuah proses yang agile. Daily life seorang tester bagaimana? Harus selalu berkutat dengan user stories, harus melengkapi terus user stories, ya, yang akan mendrive test, kemudian test mendrive code, ya. Dan harus committed user story, work on acceptance criteria and specification by example. Don't wait for something to happen, find something to work on. Proactive.
itu harus daily life-nya. Tadi harus selalu langsung kepada example ya. Nanti kita akan lihat. Nah, ini ada 4 quadrants dari agile testing. Kuadran pertama unit test, component test. Ini adalah supporting the team ya dalam pengembangannya, dan itu biasanya harus automate, dan di sana terlibatlah teknologi. Kemudian kuadran 2 functional test, sample test, story test, prototype simulation. Ini bisa dua-duanya otomasi dan manual. Ini sudah terkait bisnis, function, example kan sudah dapat dari bisnis, dan juga mensupport tim dalam mengembangkan. Kemudian ini adalah testingnya, exploratory testing, scenarios, usability testing, UAT, baik alpha maupun beta, banyak dilakukan secara manual, melibatkan business facing juga untuk mengkritik produk, mereview produk. Ya. Dan di kuadran 4 ada performance and load testing, security testing, dan semua maintainability, readability, dan sebagainya itu diuji di sini. Harus menggunakan tools sehingga ada teknologi di sana, dan untuk mengevaluasi, mereview produk. Kita akan lihat kuadran satu persatu lebih detail. Sebelumnya kita lihat apa checklist dari agile testing. Ini yang harus diperiksa ya waktu menguji. Are we using unit and component test to help us find the right design for our application? Do we have an automated build process that runs our automated unit test for quick feedback? Do our business-facing tests help us deliver a product that matches customer expectation? Are we capturing the right examples of desired system behavior? Do we need more? Are we basing our test on this example? Do we show prototypes of UIs and reports to the user before we start coding them? Can the user relate them to how the finished software will work? Ya, karena itu tadi test driven development gitu ya. Do we budget enough time for exploratory testing? Ingat, dalam agile harus exploratory, jadi harus dilakukan. How do we tackle usability testing? Are we involving our customer enough? Dan yang terakhir, do we consider technology requirements such as performance and security early enough of the development cycle? And do we have the right tools to do ILT testing? Ya, jadi ini harus cek semua kalau kita ingin disebut telah melakukan agile testing dengan lengkap. Baik. Balik ke kuadran tadi, kuadran 1 tadi adalah menunjukkan test driven development. Kita mengembangkan unit sudah dengan skenario test, ya, tapi ini kadang bisa mislead practitioners who don't understand that it is more about design and testing. Ya, jadi harus betul-betul paham posisinya sebagai tester atau sebagai developer. Ya. Kemudian code developed test first is naturally designed for testability. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa dalam code-nya sudah langsung diinjek test case-nya, sehingga langsung juga waktu di code udah dilihat apakah itu bisa dites atau tidak. Ya. Jadi kuadran 1 activities are all aimed at producing software with the highest possibility internal quality. Ya. Quality dari internalnya. Nah, di kuadran 2 tadi itu bicara tentang story ya, story. Ya. Jadi semuanya harus start with story, user stories yang akhirnya akan menentukan mengcover business requirements, dan semuanya harus by example. Ya. Jadi customer test drive coding in term of executable specification or specification by example. Jadi setelah ada story tadi, harus ada example-nya. Example ini sebenarnya boleh disebut coaching test, tes yang akan digunakan. Kemudian ada conversation yang antara si business customer team dengan developer team, akhirnya menghasilkan requirements. Ini adalah skenario membuat requirements, gitu ya. Ini contoh specs buying sample, jadi harus langsung disebut ya. There are 5 item on page. I want to select 120. Kan ini udah seperti skenario testing. Ya. Sebenarnya ini contoh dari sebuah proses, gitu ya. Oke.
Kemudian tadi bicara user story, harus ada communication, stakeholders dengan developer. Dari sini akhirnya muncullah skenario. Kemudian skenario harus disertai dengan example gitu ya. So, harus ada as a role-nya siapa, I want function, so that business value-nya apa. Harus bisa didefinisikan begitu. Nah, kemudian akhirnya bisa diperoleh executable spec, sudah dengan contoh gitu ya. Inilah skenario tadi, kalau dia pembeliannya di atas $50 akan diberikan diskon 15%. Inilah executable specification-nya gitu ya. Jadi udah by testing ya, karena ini udah jadi expected output, ini adalah input gitu ya. Jadi udah by testing nanti codingnya. Nah, untuk kuadran 3 tadi mengenai testing ya, it is difficult to automate business facing test, makanya dia prosesnya adalah manual ya, yang akan digunakan untuk mereview produk atau mengkritik produk, karena itu akan relies on human intellect, experience, and instinct. Walaupun tidak menutup kemungkinan itu untuk dibuat tools ya. Nah, dalam proses ini ada yang disebut dengan exploratory testing. Apa itu exploratory testing? Jadi tester itu bukan sekedar tadi kan customer banyak ya. Customer team itu ada business expert, domain expert, customer. Jadi kita nggak hanya ke customer, tapi kita harus memikirkan betul script dari testing kita, dan kita harus sampai ahli dengan domain tersebut. Ya. Karena itu akan enable si testernya to go beyond the obvious variation that have already been tested. Jadi harus dicoba semua variasi yang mungkin gitu ya. Jadi di dalam exploratory testing itu digabungkan learning, test design, dan test execution ya, dalam satu approach. Jadi harus ada unsur learning di sana. So as you test, you learn more about the system under test and can use the information to help design new test. Ya, jadi harus belajar terus dari satu tes, memperkaya lagi pemahamannya terhadap domain, dan itu digunakan dasar untuk pengujian berikutnya. So exploratory testing itu dimulai dengan charter of what aspects of the functionality will be explored. Jadi sejenis kontrak awal gitu. Inilah yang harus functionality yang harus diuji. Kemudian dari situ kamu secara sistematik akan mempelajarinya, tapi dengan tujuan mempursue smells ya, anomalies, pieces that aren't consistent. Kalau kita bicara konvensional kita sebut dengan failure ya. Kita harus pursue failure tetap secara sistematik. Nah, untuk itu kita harus terus belajar merecognize problems through the use of oracles. Oracles itu expected-nya gitu ya, seperti apa yang seharusnya ya, principle or mechanism by which we recognize the problems gitu. Itu adalah oracles. Jadi kita harus belajar terus, itulah exploratory testing. Jadi exploratory testing kita harus memilih team tadi kan charter or role or mission statement on to focus ya, to be focus dalam testing kita, dalam satu tahapan testing, pilih temanya, kemudian kita buat time boxes ya. Jadi ada dalam box-box tersebut skenario yang akan dites gitu ya, sessionnya seperti apa, ada timeline di sana. Kemudian think about what the expert and novice user will do. Ya. Kita harus betul-betul tahu kira-kira penggunanya akan melakukan apa, baik yang ahli maupun yang baru gitu ya. Kemudian explore more domain with the domain expert. Ya, jadi belajar, cari referensi atau ya cari domain tersebut apakah sudah ada yang mendefine gitu. Sekarang hampir semua sistem punya definisi domainnya, jadi kita jangan pasti nggak build from the scratch sekarang ini kan, ada domain expert yang sudah menjelaskan domainnya. Kemudian checks out similar or competitive application, bahkan bisa kita cari application sejenis, kita lihat apa yang biasa dia lakukan, itu menjadi
hal yang kita pelajari untuk kemudian kita bisa gunakan sebagai bahan testing kita. Dan di kuadran 4 tadi itu buat performance, load testing, and ILT testing yang harus dilakukan secara otomatis. Kenapa? Bisa Anda bayangkan kalau Anda misalnya melakukan stress testing, load testing, Anda define dalam non-functional requirements Anda bahwa sistem harus dibangun, aplikasi harus bisa diakses oleh sekian juta orang secara concurrent dalam satu waktu secara online. Nah, bagaimana Anda mengujinya kalau secara manual? Nah, itu. Jadi sering ada otomasi walaupun sifatnya mungkin simulasi, ya. Simulasi, jadi udah mengerti simulasi ya di PRPL ya. Jadi dia behavior dari aplikasi itu bisa disimulasikan langsung dengan sebuah tools gitu. Jadi itu alasan untuk mengotomasi ini lebih detail. Manual testing takes too long, manual processor error prone, automation frees people to do their best work, automated regression test provide a safety net, automated test give feedback early and often, test an example that drive coding can do more, and test provide documentation, and also automation can be a good return on investment. Okay, so itu agile, so be agile tester ya, yang harus tanggap gitu ya, harus bisa menanggapi perubahan dan bisnis phase testing dengan baik. Baik, itu untuk materi kita dalam minggu ini. Kita sudah belajar object oriented testing dan agile testing. Saya harap kalian tetap explore more untuk lebih paham lagi. Baik, terima kasih.